Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nurmelita. Bagaimana kabar siang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joni. Alhamdulillah, kabar saya cukup baik pada siang hari ini, Pak. Puji Tuhan Bu, saya juga senang mendengarnya. Tapi saya lihat wajah Ibu ini tidak bersemangat, tidak seceria seperti biasanya Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira apa ada masalah Bu? Iya, betul sekali Pak Joni. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya, kenapa saya mau bertemu Bapak, ini tujuannya seperti ini Pak. Memang ada permasalahan. Permasalahan ini sebenarnya merupakan permasalahan yang mungkin sudah menjadi permasalahan umum kita sebagai guru itu di lingkungan sekolah. Namun hal ini memang harus menjadi atensi bagi kita sebagai seorang guru, Pak. Permasalahannya apa? Sebenarnya tidak lain dan tidak bukan mengenai kedisiplinan siswa. Sudah beberapa minggu terakhir ini, Pak, rata-rata hampir semua kelas itu tidak pernah siswanya itu lengkap. Pasti ada saja siswa yang tidak hadir dengan keterangan berbagai macam. Ada yang sakit, izin, karena ada acara keluarga dan sebagainya, bahkan ada pula yang tanpa keterangan. Begitu pula Pak dengan siswa yang hampir terlambat setiap hari, bahkan mereka ini sudah kelas 12, dan itu sering dilakukan berulang-ulang. Pada semester sebelumnya sudah diberikan tindakan dan sepertinya sudah muncul kesadaran diri mereka. Namun kenapa, dan kami juga kurang tahu, ini pada minggu-minggu ini kenapa pelanggaran disiplin itu kembali mereka lakukan, Pak. Seperti itu Pak, yang membuat saya ini cukup galau seperti itu. Kok terulang kembali gitu permasalahan ini, dan pelanggaran disiplin itu sepertinya hampir tiap hari itu selalu ada. Seperti itu Pak. Iya Bu, berarti Ibu mau berbicara tentang permasalahan sekolah Ibu ya, tentang anak-anak sering tidak hadir ke sekolah, dan ada juga anak-anak yang terlambat datang ke sekolah oleh berbagai macam permasalahan seperti itu Bu ya. Nah Bu, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan? Begini Pak, kenapa saya ini ingin bertemu dengan Bapak kan untuk mendiskusikan masalah ini, supaya nantinya saya ini Pak bisa mengambil langkah yang cukup tepat bagaimana cara mengatasi masalah yang sering sekali bahkan berulang-ulang terjadi, khususnya saya pribadi ini kan Pak sebagai guru mata pelajaran ya, kemudian juga bertugas sebagai guru piket, dan ini sepertinya maksud saya seperti penyakit itu jangan sampai parah gitulah, jadi harus segera diatasi gitu, harus segera diobati, seperti itu Pak. Oh ya, jadi pada kesempatan ini Bu ya, kalau saya ambil dari ucapan Ibu tadi, berarti Ibu ingin mendapatkan atau mengatasi permasalahan atau mencari solusi terbaik dari permasalahan yang ada pada siswa yang yang sering tidak turun sekolah dan terlambat datang ke sekolah. Seperti itu Bu ya? Iya, betul sekali Pak. Dengan harapan saya masalah ini tidak terus-menerus terulang. Oh iya. Menurut pengamatan Ibu Nurmelita, itu siswa yang berhasil terutama dalam kehadirannya yang seperti apa Bu? Baik Pak, ini menurut dari sudut pandang saya ya, berdasarkan kategori saya, siswa yang berhasil itu seperti apa sih? Kalau menurut saya siswa yang berhasil itu adalah siswa yang kehadiran mereka itu datang tepat waktu ke sekolah, kemudian hadir ke sekolah itu bisa mengikuti kurs pembelajaran dengan baik, dan juga tidak melanggar beberapa disiplin atau semua disiplin yang sudah ditetapkan oleh sekolah, Pak. Itu menurut saya kategori dari sudut pandang saya, Pak. Oh, iya. Berarti menurut Ibu, siswa yang berhasil
yaitu tertib, aktif, dan rajin turun bersekolah. Seperti itu Bu ya. Iya. Kalau di tingkat kehadiran siswa nih Bu, yang dikatakan berhasil atau ideal itu nilainya misalnya 10 Bu. Dari angka 1 sampai 10, kondisi tingkat kehadiran siswa Ibu Nurmilita itu sekarang ada di level berapa Bu? Baik Pak. Berdasarkan data yang kami kumpulkan ya Pak ya pada setiap minggunya, khususnya dari buku tiket itu ya Pak ya, kan data siswa ini kan terdaftar kan di sana. Jadi bisa saya simpulkan bahwa kondisi tingkat kehadiran siswa saat ini itu berkisar ya sekitar pada level 6 atau 7 lah. Istilahnya kalau kita presentasikan sekitar 60-70%. Jadi cukup banyak ya Pak ya, dari jumlah siswa kami yang 110 orang itu, satu harinya itu bisa sampai 20 atau 30 orang ini yang tidak hadir. Seperti itu Pak. Berarti cukup lumayan Bu ya, karena mencapai 30-40%. Kalau misalnya sampai kondisi 10 itu susah ya, karena siswa hampir setiap hari untuk semua kelas pasti ada yang tidak hadir. Seperti itu Bu ya. Iya, betul sekali Pak. Harapan Ibu Nurmilita ini dari angka 6 atau 7 tadi, maunya setelah hasil diskusi ini maunya ke angka berapa nanti Bu? Ya, kalau kita lihat dari minggu-minggu terakhir tadi ya Pak ya, kalau untuk mencapai level 10 kan memang sulit seperti itu. Tapi saya akan terus berusaha Pak, paling tidak targetnya itu mencapai level 8 atau 9 lah. Jadi kehadiran siswa itu sekitar 80 sampai 90% dalam satu hari itu. Walaupun misalnya hanya beberapa orang, 4 atau 5 orang yang tidak hadir, tapi janganlah sampai puluhan orang yang tidak hadir. Nah itu target saya Pak. Berarti level 8 atau 9 Pak, iya. Perlu nggak Bu, ada suatu hal yang Ibu Nurmilita perbuat atau ide mungkin yang bisa Ibu Nurmilita wujudkan agar anak tersebut bisa mencapai nilai ideal yang Ibu katakan tadi Bu? Oke, baik untuk mencapai yang presentasi kehadiran itu tadi ya Pak ya. Capai misalnya target saya 8 sampai 9. Gini Pak, sebenarnya sampai sejauh ini ada beberapa hal yang sudah bisa saya lakukan untuk meminimalisir ketidakhadiran siswa pada setiap harinya di jam efektif sekolah Pak, dan keterlambatan siswa. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Ini yang pertama, ini kan untuk siswa yang sudah 2 sampai atau 3 hari itu tanpa keterangan, maka hal ini langsung saya laporkan ke wali kelas. Saya koordinasikan dengan wali kelasnya agar kami bisa bersama-sama melakukan home visit untuk mengetahui kondisi real siswa yang bersangkutan. Maksudnya pada mata pelajaran saya Pak ya, kalau sudah terulang beberapa kali gitu. Misalnya minggu pertama sudah tidak hadir, minggu kedua juga sudah hadir. Ini kenapa ini masalahnya ini anak? Nah, kemudian kalau untuk siswa yang sering alfa, siswa tersebut biasanya saya panggil Pak untuk mendapat keterangan mengapa nih sampai siswa ini sering tidak hadir ke sekolah. Ditakutkan sebenarnya siswa itu sudah berangkat dari rumah, namun tujuannya bukan ke sekolah, berangkatnya baju seragam tapi nggak sampai sekolah gitu Pak. Ini kejadian ini sudah sering kali terjadi. Kemudian untuk kategori yang ketiga nih, siswa dengan alasan sakit, itu biasanya kami minta surat keterangan dari puskesmas, benar nggak? Kalau sakit kan kalau di sekolah ya Pak ya, izinnya itu 3 hari maksimal, tapi kalau ada surat keterangan dari puskesmas rumah sakit bisa lebih dari 3 hari. Kemudian untuk siswa yang hampir setiap hari terlambat itu, apalagi khusus kelas 12 itu Pak, ini juga sudah saya terapkan langkah segitiga restitusi sih sebenarnya. Namun apabila ini masih belum efektif, maka yang bersangkutan saya minta untuk membuat surat pernyataan. Jadi beberapa langkah itu yang saat ini Pak sebenarnya sudah saya usahakan, sudah saya lakukan, tapi sebenarnya masih belum efektif sih Pak. Seperti itu. Berarti Bu ya, ada beberapa tingkatan Bu ya untuk mengatasi atau solusi minimalisir tentang permasalahan itu Bu ya. Apakah dalam pelaksanaan itu tadi Bu, apakah ada kendala Bu? Tentu Pak, sebenarnya kalau langkah-langkah ini kita lakukan sendiri jelas tidak bisa berjalan kan Pak ya, satu orang guru menghandle sekian siswa yang cukup bermasalah gitu.
Namun Pak, dalam tahapan penanganan ini saya biasanya memerlukan waktu yang cukup lama ya Pak ya, kalau misalnya dihendal sendiri. Ini salah satu kendalanya, namun apabila misalnya kita mau berkoordinasi dengan teman yang lain, ya jelas ini kan bisa sangat membantu kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu Pak. Ya. Tadi Ibu bilang membutuhkan waktu beberapa lama Bu ya. Di sini maksud Ibu itu kalau waktu beberapa lama itu kapan Bu? Ini Pak kalau saya Misalnya 1 minggu sendiri gitu atau ya Pak. 1 bulan seperti itu Bu? Oh iya Pak. Ini tadi kan saya garis bawahi ya Pak ya, kalau misalnya tahapan kegiatan ini untuk penanganan kasus suap ini saya lakukan seorang diri, ya jelas waktunya kan cukup lama ya Pak ya, misalnya 2-3 minggu, karena kan orang yang ditangani ini kan berbeda-beda Pak, ditangani hari ini satu, ditangani yang lainnya lagi, kan seperti itu kan Pak. Oh iya. Itu maksud saya Pak kalau untuk masalah durasi waktu. Ya benar Bu. Ada nggak seseorang yang bisa membantu Ibu Normalita atau untuk membantu mengingatkan tentang komitmen ini? Ada nggak Bu kira-kira? Tentunya ada Pak. Yang pertama kan seperti saya sampaikan tadi, ada langkah-langkah yang tadi saya laksanakan, itu saya berkoordinasi dengan wali kelas dulu Pak. Nah, kemudian setelah wali kelas, karena kebetulan sekolah kami itu tidak ada guru BK, jadi waktu kesiswaan itu langsung merangkap menjadi guru BK. Masalah ini juga kami sampaikan ke guru BK-nya atau ke wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, setelah itu baru naik ke kepala sekolah Pak. Jadi memang punya kami itu ada beberapa tahapan dan orang-orang tersebut yang akan dilibatkan, khususnya itu memang wali kelas Pak, karena seperti katakan wali kelas ini kan yang mewakili gitu ya Pak ya, ini anak asuhnya ini seperti apa, namun tidak lepas sebagai kita sebagai guru mata pelajaran gitu kan, tapi tidak masalah itu diserahkan kepada wali kelas saja atau wakil siswaan saja, tapi sebenarnya itu semua kewajiban dewan guru. Nanti ada beberapa orang pula dan ada tahapan-tahapan Iya, juga. betul sekali. Seperti itu Bu ya. Iya. Ibu Normalita, kalau boleh saya rangkum nih, Ibu Normalita ada hambatan dan kehadiran dan keterlambatan siswa dalam sekolah, tapi sudah menemukan solusi. Seperti itu Bu ya. Ya, betul Pak. Ini sudah ada, memang ada solusi yang sudah dilaksanakan sudahnya Pak ya, tapi pembicaraan ini mungkin lebih mengarah apa sih nantinya mungkin tahapan berikutnya gitu ya Pak ya, yang bisa saya lakukan kalau ini masih kurang efektif seperti itu. Nah Bu, apa sih yang Bu Normalita dapatkan dari sesi ini sesuai dengan tujuan di awal tadi atau tidak Bu? Oke, baik, terima kasih Pak. Setelah berbicara dengan Bapak nih, seperti curhat ini tadi ya Pak ya, saya sudah menyampaikan sebenarnya masalah yang saya hadapi dan penanganan pertama yang bisa saya lakukan, ini saya rasa cukup efektif untuk saat ini walaupun belum maksimal Pak. Karena kan itu masalahnya masih sering terulang-ulang, tapi ya syukur alhamdulillah sudah cukup lega lah seperti itu Pak, sudah berbicara dengan Bapak. Terima kasih Bu. Oke Bu, Bu Normalita, kita sudah ada di sesi akhir nih. Apa perasaan Ibu Normalita sekarang? Oke, baik Pak. Seperti yang sudah sampaikan tadi Pak, setelah berbicara dengan Bapak ini 4 mata gini ya Pak ya, saya merasa sudah cukup lega sebenarnya, walaupun masih terus berusaha Pak mencari solusi lain apabila langkah yang sudah saya ambil itu sebenarnya masih belum cukup signifikan ya Pak ya, karena tadi untuk mencapai level itu tadi kan Pak ya. Namun setidaknya saya sudah berusaha apa yang cukup tepat menurut saya dengan waktu yang cukup relatif singkat Pak. Jadi kasus ini sekitar 2 minggu ini harus terminimalisir betul ya, pelanggaran disiplin maupun yang keterlambatan siswa itu tadi. Ibu bilang tadi sekitar 2 minggu lagi ya waktunya. Iya. Kita akan bertemu lagi Bu ya, akan mendengarkan cerita dari Ibu Normalita tentang keberhasilannya dalam mengatasi siswa yang malas turun sekolah dan siswa terlambat. Ibu ya, apakah Ibu bisa berjalan dengan baik dan bisa memotivasi anak-anak dengan baik sehingga menuju ke level yang diharapkan Ibu tadi, seperti level 8 maupun 9 yang seperti Ibu Normalita ingin dapatkan? Iya.
Eh, karena Betul. waktunya eh, sudah habis Bu ya. Mungkin sampai sini dulu Bu ya pertemuan kita. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kita dapat bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih banyak Pak atas kesediaan waktu Bapak ya, karena sudah meluangkan waktunya menemui saya. Nanti kita akan lanjutkan ya Pak ya sesi coaching ini. Semoga nanti kita dipertemukan dalam waktu yang tepat. Nanti saya akan menceritakan kembali apakah yang sudah saya laksanakan itu sudah sesuai dengan target yang ingin saya capai. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Bu, sama-sama. Dadah. Selamat siang Pak Joni. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak? Selamat siang Bu Nurmelita. Senang bisa bertemu dengan Ibu. Senang Ibu bisa hadir sesuai dengan perjanjian kita. Puji Tuhan, baik Bu. Iya. Baik Pak Joni. Tadi malam Pak Joni sudah menchat saya, jadi kan ingin bertemu dengan saya pada siang hari ini. Kalau saya lihat ini dari raut wajah Pak Joni, sepertinya Pak Joni ini menyimpan keresahan ya. Kalau boleh tahu apa sih kira-kira masalahnya Pak? Ya benar Bu. Kok Ibu tahu ya muka saya lagi lagi galau Bu. Ini Bu, sebenarnya saya itu punya sedikit permasalahan di sekolah Bu. Terutama saya ini kan sebagai guru PJOK yang sehari-harinya itu kegiatannya di lapangan Bu. Jadi gini Bu, ketika saya melakukan praktik di lapangan, mungkin ini karena keseringan ya Bu. Jadi kalau saya mengasih materi ini kepada anak-anak tuh kok perasaan saya biasa-biasa saja seperti itu. Belum puas. Padahal sih kalau saya lihat anak-anaknya itu mungkin mereka senang gitu Bu. Tapi sayanya aja yang masih kurang greget, kurang dapat seperti itu. Kurang puas. Iya. Ini. Oke, baik Pak. Kalau saya tangkap ini dari apa yang sudah Bapak sampaikan ini ya. Sepertinya Bapak ini masalahnya ini sepertinya dari diri pribadi gitu ya Pak ya. Kalau untuk siswanya sepertinya tidak ada masalah, tapi ini masalah pembelajaran yang Bapak laksanakan ini kok sepertinya seperti itu aja. Monoton gitu ya Pak menurut Bapak sebenarnya, tapi anak-anaknya sudah antusias. Ya, Bapaknya belum menemukan gregetnya ini. Pembelajarannya mungkin setiap semesternya kok sama saja ya. Padahal kan kalau kita tahu ya Pak ya, kalau untuk guru PJOK ini kan identiknya memang lapangan gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Kalau begitu saya ingin bertanya Pak, ini tujuan Bapak sebenarnya ini kita melaksanakan diskusi ini untuk apa Pak? Selain tadi untuk menyampaikan masalah dan unek-uneknya, ini apa lagi Pak? Ya, sebetulnya Bu, sesuai tentang permasalahan yang saya bicarakan, yang saya ingin dapatkan dari coaching kita berdua ini Bu ya, yaitu saya mencari solusi atau jalan keluarnya Bu, supaya pembelajaran yang saya lakukan nantinya, terutama untuk saya Bu ya, itu saya bisa melaksanakan dengan senang. Setelah akhir pembelajaran saya pun merasa puas seperti itu Bu. Oh iya. Oke, baik Pak. Kalau saya boleh tahu ini Pak, ini menurut sudut pandang Bapak sendiri, kriteria pembelajaran yang berhasil seperti itu Pak, atau yang menurut Bapak ini bisa memberikan kepuasan gitu pada gurunya, artinya tidak hanya untuk siswanya, itu kira-kira seperti apa ya Pak ya? Kriteria pembelajaran yang berhasil gitu. Kalau menurut saya Bu ya, kalau tingkat berhasil itu pertama ketika anak-anak melakukan suatu permainan, jadi anak-anak itu merasa senang, merasa bahagia. Mereka itu jangan banyak yang pasif,
Jadi mereka itu aktif seperti itu, Bu. Dan saya juga ketika melaksananya pun itu merasa senang dan merasa puas seperti itu. Iya, baik Pak. Bisa saya tangkap kalau begitu Pak. Oke, baik kita lanjutkan Pak. Itu tadi menurut sudut pandang Bapak ya, kalau misalnya kriteria pembelajaran berhasil itu, ini anak-anaknya harus aktif gitu kan, dan gurunya juga ini merasa terpuaskan gitu ya Pak ya. Oke Pak, benar. untuk saat ini Pak, misalnya aja Pak, untuk nilai ideal proses pembelajaran sudah Bapak lakukan itu skalanya atau levelnya dari 1 sampai 10. Kira-kira pada saat ini Bapak itu sedang berada di level berapa? Kalau saya rasa Bu ya, untuk pembelajaran yang saya lakukan mungkin kalau di angka itu 7 Bu, angka 7. Oke, sudah cukup bagus sebenarnya Pak ya. Namun Bapak ini mau meningkatkannya sampai ke level berapa Pak? Apa sampai ke level 10 ini Pak? Kalau maunya saya Bu ya, nantinya harapan saya kalau mencari level 9 dan level 10 itu hampir dikatakan angka yang sempurna Bu ya. Maunya saya nanti saya tingkatkan antara level 8 dan level 8,30 Bu, level 8,5 seperti itu. Oke, baik Pak. Itu ya Pak target Bapak gitu ya, dari level 7 tadi paling tidak mencapai level 8 sampai 8,30. Oke Pak, untuk mewujudkan level tersebut ini tadi ya Pak ya, sampai sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan atau ide apa yang mungkin menurut Bapak ini bisa nih kita sampai mencapai nilai ideal itu yang dalam proses pembelajaran ini supaya sampai ke level itu tadi Pak? Menurut Bapak apa nih ide-ide yang mungkin sudah mulai terlaksana gitu, dan ini rancangan saya seperti ini nanti sudah terpikirkan Pak ya kira-kira? Kalau melaksanakan ide itu belum Bu, tapi kalau rancangan idenya yang mau saya lakukan ada Bu. Contohnya mungkin karena saya ngajarnya di pedesaan, jadi segala informasi dan lain sebagainya agak terbatas. Mungkin kedepannya Bu ya, saya akan rajin meningkatkan kompetisi saya, mengikuti pelatihan mandiri Bu ya, tanpa disuruh ke sekolah, tanpa ada surat panggilan dari dinas pendidikan. Jadi saya aktif, baik pun belajar secara mandiri di platform Merdeka maupun di YouTube seperti itu, melihat contoh dari rekan-rekan yang lain seperti itu. Wah, luar biasa sekali Pak. Berarti ini sudah ada rancangan kegiatan yang akan Bapak laksanakan seperti itu ya Pak ya. Ya walaupun tempat Bapak mengajar itu kan memiliki keterbatasan mungkin dari segi sinyal dan sebagainya ya Pak, fasilitas, namun Bapak sudah berkeinginan yang baik. Ini artinya tetap melakukan pengembangan diri gitu ya Pak ya, tidak hanya melalui jalur media gitu kan Pak ya, tapi nanti mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain seperti itu. Oke baik Pak, kalau menurut prediksi Bapak kira-kira kendalanya ada tidak ya, kalau Bapak nanti akan menerapkan, oh ini loh nanti akan saya lakukan untuk proses keberhasilan dari pembelajaran saya gitu. Silahkan Pak. Mungkin kendalanya Bu ya, mungkin pada saat ini saya terlalu banyak pekerjaan lain Bu, pekerjaan di sekolah, lumayan ada tugas tambahan, dan juga ada pekerjaan juga di dalam hidup bermasyarakat yang ikut dalam bidang pelayanan seperti itu. Jadi kendalanya saya itu mungkin membagi waktunya Bu agak susah seperti itu. Oh iya betul Pak, karena tugas kita ini tidak hanya di sekolah ya Pak ya, tapi di masyarakat juga ada ya Pak ya, tugas tambahan kita ini pengabdian terhadap benar. Betul sekali Pak, kadang bingung ini kan waktu untuk keluarga, untuk sekolah, serta di masyarakat juga kan, masyarakat memerlukan kita, karena guru ini kan selalu serba bisa gitu Pak, dianggap masyarakat serba bisa gitu. Betul memang seperti itu Pak. Iya. Oke baik, seperti ini Pak, tadi kan itu sudah rancangan Bapak, kemudian yang bisa Bapak lakukan saat ini selain dari rancangan itu apa Pak?
Artinya solusinya gitu lah Pak ya. Yang kira-kira cukup efektif aja lah walaupun dalam durasi waktu yang singkat seperti itu. Mungkin solusinya untuk mengatasi kendala-kendala itu Bu, mungkin saya harus bisa memanajemen waktu, membagi waktu supaya waktu untuk keluarga ada, untuk menjalani profesi saya ada, untuk bekerja ikut pelayanan dalam bidang keagamaan di masyarakat itu ada, jadi semuanya bisa terbagi-bagi. Dan selain itu juga rencana saya Bu ya, untuk ini, untuk memecahkan, untuk mengatasi permasalahan itu mungkin bisa saja saya berdiskusi sesama teman dan berbagi pengalaman sesama teman, khususnya bidang guru olahraga, guru pijoka seperti itu. Oke, baik Pak, berarti nanti Pak lah bagaimana cara Bapak ini kan manage waktunya Pak ya, membagi peran kita ini tidak sebagai guru, sebagai kepala keluarga dan juga sebagai anggota masyarakat. Oke, baik Pak, itu untuk masalah waktu. Kemudian Pak, yang ingin saya ketahui di sini Pak, kira-kira orang yang bisa menurut Bapak membantu Bapak ini dalam proses pengembangan diri Bapak sebagai guru mata pelajaran yang artinya pembelajaran Bapak nanti tercapai sesuai dengan target Bapak. Kira-kira siapa yang orang lain atau rekan sejawat Bapak yang Bapak libatkan? Yang bisa saya libatkan terutama kepala sekolah Bu ya, sebagai pimpinan di sekolah, karena ini menyangkut sama waktu. Mungkin kalau kita meninggalkan kelas dan sebagainya harus berkoordinasi dan meminta izin kepada kepala sekolah. Kemudian yang saya libatkan mungkin rekan guru sejawat. Kalau saya misalnya ikut pelatihan, bisa mengganti saya mengisi jam punya saya seperti itu. Dan mungkin juga yang terlibat nantinya, harapan saya mungkin teman-teman satu profesi yang mengajar pijoka itu melewati kelompok kerja guru bidang olahraga di Kecamatan Pesisir Selatan. Oke, wah luar biasa nih ya Pak ya. Artinya tanpa dukungan mereka nih apa yang sudah kita rencanakan mungkin tidak bisa berjalan dengan maksimal ya Pak ya. Oke, baik Pak. Setelah proses diskusi ini atau bicara ringannya ini sudah kita lakukan ini Pak, saya ingin menanyakan kepada Bapak nih, karena ini pada sesi akhir ini ya Pak ya, ini perasaan Bapak nih setelah bercerita ke saya seperti apa Pak Joni? Bu, luar biasa Bu, terima kasih banget kepada Ibu sudah meluangkan waktu untuk menemani saya ngobrol, untuk kita sering berbagi pengalaman Bu ya. Jadi perasaan saya hari ini, saya merasa lega, merasa beban yang ada di pundak saya ini merasa ringan, merasa enteng seperti itu. Iya, alhamdulillah Pak kalau begitu. Setelah sesi diskusi kita ini terlaksana gitu ya Pak ya, apa yang sudah menjadi unek-unek Bapak ini sudah mulai berkurang. Oke, baik Pak, semoga nanti ketika setelah sesi ini saya juga ingin nanti kembali nih mengundang Bapak ini ya, untuk menanyakan nih setelah apa yang sudah Bapak rencanakan itu Pak sudah terlaksana dan hasilnya nanti seperti apa. Itu ya Pak ya. Ya. Ingin mengetahui progresnya gitu Pak. Ya, karena kan sudah ada rancangan gitu Pak. Iya. Ya semoga, karena intinya tadi memang manajemen waktu ya Pak ya. Kita ini mau berkembang tapi kadang manajemen waktu ini agak sulit ya Pak ya. Seperti itu. Oke Pak, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita, karena setelah ini saya juga ada pertemuan dengan yang teman-teman yang lain gitu ya Pak, ini sudah ada yang nunggu. Iya. Baik Pak, semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan waktu lagi Pak. Kalau Bapak ada masalah silakan kembali menghubungi saya, kita atur lagi kapan waktu kita bisa bertemu Pak. Oke, salam untuk keluarga Pak, semoga sehat selalu Pak. Selamat siang Pak Joni. Selamat siang, terima kasih atas waktu.